Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah memasuki pembelajaran 6, yaitu tema 4, subtema 1. Nah, dalam pembelajaran ke-6 ini, pelajaran apa saja yang kita pelajari? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Memahami isi teks tentang menjaga kesehatan rumah. Menjaga kebersihan pekarangan rumah. Pekarangan rumah juga bagian dari penting. Pekarangan bisa menjadi tempat bermain atau bertanam. Kebersihan pekarangan rumah wajib dijaga. Pekarangan harus rutin disapu. Sampah harus dibuang di tempatnya. Jangan sampai ada air yang menggenang. Rumput liar harus dicabut. Dengan begitu, pekarangan akan terlihat bersih dan asri. Kita lihat di sini yang dibahas adalah tentang pekarangan rumah. Pekarangan rumah adalah halaman depan, samping, itu adalah pekarangan rumahmu. Pekarangan rumah ini harus kita jaga. Jika pekarangannya rumah, betapa indahnya ya untuk kita bertanam, menanam sayur-sayuran dan obat-obatan. Nah, seperti apotek hidup ya. Apotek hidup itu terdiri dari ada kunyit, ada bawang, ada serai, ada lengkuas, dan macam-macam. Itu namanya apotek hidup. Nah, apotek hidup ini bisa kita tanam di pekarangan rumah kita. Makanya kita harus jaga pekarangan rumah kita agar tetap bersih. Bersih dan tidak ada sampahnya ya, supaya tanaman yang ada di pekarangan rumah kita menjadi subur. Apa sih isi teks di atas tersebut? Apa isinya? Di sini isi teksnya yaitu cara menjaga pekarangan rumah. Nah, yaitu dengan disapu tadi, dijaga, sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Bagaimana cara kamu menjaga kebersihan pekarangan rumahmu? Tadi Ani sudah ya, harus rutin disapu. Sekarang pelajaran PPKN. Persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Manfaat persatuan dalam keluarga sebagai berikut. 1. Pekerjaan di rumah cepat selesai. 2. Tugas rumah yang dikerjakan bersama terasa lebih ringan. 3. Hidup dalam keluarga menjadi damai dan rukun. 4. Tercipta keharmonisan dalam keluarga. Itu manfaat persatuan dalam keluarga ya. Indah kan? Tadi pekerjaan yang berat itu bisa dengan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Nah, dalam keluarga ini ada tugasnya masing-masing. Ayah tugasnya apa, ibunya tugasnya apa. Kamu sebagai anak tugasnya apa. Dalam keluarga tidak boleh ada pertengkaran ya. Karena bisa menyebabkan kita menjadi tidak rukun dalam keluarga. Jika abang atau adik merasa berat kerjanya, kamu bisa membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama. Lalu akibat tidak adanya persatuan dalam keluarga sebagai berikut. 1. Pekerjaan rumah tidak kunjung selesai. 2. Terjadi perselisihan antara anggota keluarga. 3.
keluarga menjadi tidak rukun. Nah, ini adalah akibat tidak adanya persatuan dalam keluarga, tidak adanya kedamaian. Setiap hari bertengkar, pekerjaan tidak selesai-selesai karena hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Anggota keluarga yang lain malah tidak mau membantu, maunya menang sendiri. Nah, ini mengakibatkan pekerjaan menjadi bertumpuk, rumah menjadi berantakan, yang lain sibuk main HP, lalu abang sibuk membersihkan rumah, dan yang lainnya sibuk menonton kartun, merumpi, jalan-jalan. Nah, jadi pekerjaan ini menjadi berat jika dikerjakan satu orang saja, yang lainnya malas. Nah, kamu bayangkan dalam keluarga jika satu orang saja yang rajin ya, yang lainnya pada malas, sibuk bermain HP, maka akan terjadi perselisihan. Yang bekerja tadi merasa berat karena harus bekerja sendiri. Sedangkan yang lain sibuk nonton, main game, makan, jalan-jalan, tidur-tiduran. Nah, terasa tidak adil kan? Ya, seperti itu ya. Akibat karena tidak adanya persatuan tadi. Jadi semuanya berantakan. Kamu bisa bayangkan dalam keluargamu, apakah keluargamu tidak ada persatuan atau persatuannya malah kuat. Jika persatuan dalam keluargamu begitu kuat, maka akan terjadi kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan. Sebaliknya, jika tidak adanya persatuan dalam keluarga, akan terjadi perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman. Nah, itu saja yang terjadi ya. Makanya dalam keluarga kita harus bersatu. Kerjakan tugasnya masing-masing, kerjakan kewajibannya masing-masing agar semua berjalan dengan teratur. Sekarang pelajaran matematika, sisi sudut dan titik sudut. Ada berbagai benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki bentuk yang beragam. Misalnya bentuk konblok di halaman rumah. Konblok memiliki permukaan berupa bangun datar. Bangun datar itu merupakan bangun segi 6. Nah, ini adalah konblok ini yang kita bisa lihat di halaman rumah kita ya, untuk supaya tanah tidak becek, maka kita pasang konblok di halaman rumah sebagai tempat untuk berjalan ya, berjalan supaya halaman rumah kita tidak becek, kita pasang konblok. Kamu perhatikan ya, di sekitarmu atau di halaman rumahmu pasti ada konblok. Nah, kita lihat. Konblok ini memiliki sisi sebanyak berapa? Kita perhatikan ya, sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi konblok ini. Lalu banyak sudutnya. Ini sudut tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudut. Sedangkan titik sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ini ya, di luar tadi ini, pas di seginya nih. Ini namanya titik sudut. Jadi, konblok itu memiliki sisi sebanyak 6. Banyak sudutnya juga 6, lalu banyak titik sudutnya 6. Itu konblok. Kamu bisa hitung konblok yang ada di halamanmu. Sisinya berapa, sudutnya berapa, titik sudutnya berapa. Ya, pasti ada, itu namanya konblok. Dia memiliki sisi sebanyak 6. Memiliki sisi 6. Oke. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, maka terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.